Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ade Islamia. Channel ini membahas tentang kisah-kisah inspirasi, motivasi, dan juga edukasi. Dimana kisah-kisah yang saya sampaikan merupakan pengalaman saya pribadi ataupun pengalaman orang lain. Tujuannya, semoga dari kisah tersebut ada hal baik yang juga bisa berguna dalam diri teman-temanku semua. Oh ya, di kisah kali ini masih berkaitan dengan petualangan saya waktu di awal tahun mengadu nasib di Maluku Utara. Jadi jangan bosan-bosan ya mendengarkan cerita saya. Di kisah kali ini saya akan menceritakan tentang bagaimana saya awal mula bisa mengenal kepala sekolah saya, teman-teman. Baiklah, seperti ini ceritanya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan dan sudah saya ceritakan panjang lebar di video-video sebelumnya, bahwa saya mendaftar di Maluku Utara pada tahun 2018 itu bermodalkan nekat saya karena saya tertarik dengan banyaknya kuota yang mau diterima pada jurusan saya. Akan tetapi saya sama sekali tidak tahu menahu tentang Maluku Utara itu seperti apa. Saya hanya pernah mendengarkan tentang Ternate dan Tidore, akan tetapi saya tidak tahu Ternate itu seperti apa dan Maluku Utara pada umumnya itu seperti apa. Nah, singkat cerita, setelah saya dinyatakan lulus CPNS di sana, saya mulai berpikir bagaimana saya bisa sampai di tempat tugas saya. Oh ya, jadi saya itu ditempatkan di Kabupaten Halmahera Selatan, tepatnya di Kecamatan Kepulauan Botang Lomang di SMA Negeri 21 Halmahera Selatan. Jadi tempatnya itu di pulau, teman-teman. Dari kota Labuha kita menyeberang lagi ke pulau. Jadi ya, jadilah saya menjadi anak pulau. Jadi setelah saya tahu bahwa nama sekolah saya yang seperti yang tadi saya sebutkan, saya mulai mencari tahu. Saya mencari informasi tentang sekolah tersebut karena waktu itu saya tidak tahu saya harus mencari informasi di mana, karena teman-teman yang sama-sama lulus dari Sulawesi Selatan kita kan ditempatkan di sekolah yang berbeda-beda. Saya mau bertanya kepada mereka tentang sekolah saya, mereka juga sama halnya seperti saya, tidak tahu menahu tentang Maluku Utara, dan kami masing-masing mencari informasi tentang penempatan kami. Setelah berpikir bagaimana caranya, akhirnya saya menemukan cara yang tepat, yaitu saya mencari nama sekolah tersebut di internet. Jadi saya mengetikkan SMA Negeri 21 Halmahera Selatan, dan alhamdulillah setelah terbuka di situ ada beberapa data tentang sekolah tersebut, teman-teman. Layaknya seperti data Dapodik, tapi dia tidak lengkap, dia tidak begitu lengkap ya seperti yang di Dapodik. Hanya ada beberapa data tentang nama sekolahnya, tempatnya di mana, ya hal-hal seperti itulah. Dan yang paling membuat saya bahagia karena poin yang saya butuhkan, yaitu kepala sekolahnya ada tertera namanya dengan jelas. Tapi saya tidak menyebutkan dulu nama kepala sekolah saya di sini, teman-teman ya. Jadi nama beliau itu ada di situ, akan tetapi tidak ada kontak ataupun nomor handphone ataupun alamat email yang bisa dihubungi. Jadi tetap saya tidak bisa melakukan apa-apa karena saya tahu namanya, siapa nama beliau, akan tetapi di situ tidak ada, di data tersebut tidak ada nomornya ataupun nomor sekolah yang bisa dihubungi. Dan saya berpikir kembali. Kemudian saya terpikir, bagaimana kalau saya mencari nama beliau di media sosial. Jadi waktu itu saya berencana untuk mencari lebih jauh tentang kepala sekolah saya itu di Facebook. Saya ketikkanlah nama beliau di pencarian Facebook, dan alhamdulillahnya lagi muncul, teman-teman. Ternyata beliau merupakan seorang capsek yang lumayan aktif juga bermedia sosial. Saya lihat namanya, dan di bawah namanya itu kan di situ tertulis Kepala Sekolah SMA Negeri 21 Halmahera Selatan. Nah, inilah yang saya tunggu-tunggu dan yang saya butuhkan. Saya melihat beberapa postingan beliau, dan yang lebih membahagiakan lagi, teman-teman, di postingan itu
Sehari atau pokoknya postingan itu masih baru sekali, kalau bukan 1 hari 2 hari yang lalu. Beliau memposting beberapa gedung di sekolah tersebut yang baru saja selesai dibangun, dan di situ juga beliau memposting acara selamatan. Jadi gedung tersebut diselamati, teman-teman. Gedung yang selesai dibangun waktu itu laboratorium, kalau tidak salah laboratorium ada dua gedung, terus ada toilet, dan ini yang paling keren, rumah guru atau rumah dinas. Nah, waktu itu saya melihat beberapa postingan beliau dan semuanya berkaitan tentang SMA Negeri 21 Halmahera Selatan. Dan setelah itu ya sekalipun saya tidak langsung menghubungi beliau waktu itu, teman-temannya, karena di situ juga kan tidak ada nomor WhatsApp yang bisa dihubungi, tapi saya bisa menghubungi beliau lewat Messenger. Akhirnya setelah merangkai beberapa kata yang menurut saya kata-kata itu sudah sopan dan sudah bisa untuk saya sampaikan kepada kepala sekolah saya hubungilah beliau melalui Messenger. Dan yang lebih keren lagi, yang paling keren lagi, karena biasanya kan kalau pimpinan itu menjawab kalau misalnya di WhatsApp ataupun ya dihubungilah, misalnya kita Messenger, WhatsApp, terkadang butuh berhari-hari baru dibalas. Tapi kepala sekolah saya ini di hari itu juga di hari itu juga Messenger saya dibalas, teman-teman. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur. Waktu itu saya memperkenalkan diri, saya menyebutkan nama saya, dan saya menjelaskan kepada beliau kalau saya ini adalah CPNS yang ditempatkan di sekolah beliau. Maksudnya di sekolah beliau menjadi kepala sekolah, dan saya merupakan guru bahasa Inggris. Dan respon beliau juga sangat positif, dan beliau itu orangnya suka bercanda, teman-teman. Humoris. Jadi sebagai bawahan, sebagai guru, saya tidak merasa begitu kaku ketika berkomunikasi untuk pertama kalinya dengan beliau. Setelah itu beliau mengirimkan saya beberapa gambar foto-foto di sekolah, karena saya mengatakan saya dari Sulawesi Selatan dan saya sama sekali belum mengenal apapun itu tentang sekolah pun tentang Halmahera Selatan. Saya dikirimkanlah gambar-gambar gedung-gedung di sekolah, lapangan di sekolah, dan waktu itu ada salah satu gambar yang memperlihatkan pemandangan sekolah dari atas itu, dan di depannya itu, teman-teman, hamparan laut yang sangat indah. Wow. Waktu itu kan saya belum tahu kalau ternyata sekolah itu bertempat di pulau, di salah satu pulau. Saya hanya melihat dan mengatakan, wah, cantik sekali Pak, ada pemandangan lautnya. Dan satu hal lagi yang sangat membuat saya senang waktu itu, karena di gambar yang sudah beliau posting di Facebooknya itu ada rumah guru di situ. Jadi saya bertanya, karena sebelumnya saya memang sudah mendengarkan desas-desus atau info-info dari teman-teman yang sama-sama lulus bahwa nantinya itu PNS yang baru ditempatkan biasanya mereka difasilitasi dengan perumahan rumah dinas atau rumah guru. Dan saya mempertanyakan hal tersebut kepada Bapak Kepala Sekolah, karena saya melihat ada rumah guru yang baru dibangun 3 unit. Alhamdulillah, saya mendapatkan kepala sekolah mengizinkan saya untuk menempati salah satu rumah guru yang pada saat itu belum ditempati, teman-temannya. Biasanya rumah dinas tersebut digunakan oleh Bapak Kepala Sekolah kalau beliau datang ke sekolah, karena rumah beliau itu di kota. Jadi kalau misalnya beliau ke sekolah, ya beristirahat di rumah tersebut. 2 unit lainnya sudah ditempati oleh Bapak guru. Yang nantinya rumah itu saya tempati berdua dengan teman yang sama-sama lulus dan ditempatkan di sekolah tersebut. Sempat waktu saya mempertanyakan tentang rumah guru, Bapak Kepala Sekolah bercanda. Beliau bilang begini, oh, kalau untuk ibu ade itu disiapkan 2 langsung rumah guru. Waktu itu saya sempat
ya senanglah karena Bapak Kepala Sekolah yang baru pertama kali kami baru pertama kali berkenalan melalui media sosial, dan alhamdulillah responnya sangat baik teman-teman. Alhamdulillah, saya syukur sekali, saya sangat bersyukur memiliki Bapak Kepala Sekolah yang begitu baik. Dan kebaikan itu tidak hanya berlangsung di situ saja teman-temannya, itu baru merupakan permulaan. Jadi setelah semua urusan pemberkasan di Sofipi dan Ternate sudah selesai, artinya kami harus ke tempat tugas masing-masing. Nah, sehari sebelum saya ke tempat tugas, saya menghubungi beliau bahwa saya sudah akan berangkat ke sana, dan yang paling membuat saya bersyukur adalah beliau bersedia untuk menjemput saya di pelabuhan, teman-teman. Jadi singkat cerita, keesokan harinya saya berangkat ke Tanah Bacan. Untuk pertama kalinya saya berlayar ke Tanah Bacan, teman-teman. Dari Ternate ke Bacan itu kapalnya berangkat sekitar jam 9 atau jam 10 malam. Jadi kita berangkat malam. Dan besoknya itu, keesokan harinya kita sampai biasanya sih menjelang subuh. Kita sampainya itu subuh atau paling lambat jam 6. Jam 6 kapal sudah sandar di pelabuhan. Pelabuhan tempat jadi ada dua. Jadi kalau Anda dari kalau Anda dari Ternate dan mau menuju ke Bacan, ada dua alternatif, ada dua kapal yang bisa Anda tumpangi. Anda bisa maafkan suara penjual bakso ya teman-teman, anggap itu adalah musik yang bisa menghibur Anda pada saat menonton video ini. Jadi karena rumah memang pasti pinggir jalan, jadi berlalu lalang penjual bakso, penjual jalan kote, penjual putu, sayur, ikan, semuanya ada teman-teman. Tapi kalau video ini saya rekod pada siang hari, jadi ya memang waktunya penjual bakso yang lewat, jadi mohon dimaafkan ya. Oke, lanjut. Jadi tadi saya ulangi, ketika Anda berada di Ternate dan mau berkunjung ke Bacan, ada dua alternatif. Anda bisa menumpangi kapal yang nantinya akan berlabuh di Pelabuhan Babang. Pelabuhan Babang ini merupakan pelabuhan besar, di mana kapal Pelni juga berlabuh di sini teman-teman. Atau Anda bisa menumpangi kapal yang berlabuh di Pelabuhan Kupal. Dan waktu itu yang saya tumpangi itu yang berlabuh di Pelabuhan Kupal, karena kapal ini jauh lebih dekat ke tempat yang akan saya kunjungi. Sesampai di Pelabuhan Kupal, waktu itu ya masih pagi-pagi sekali, sekitar jam 6. Karena sebelumnya saya belum pernah bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah, saya hanya melihat foto beliau di Facebook. Nah, waktu itu saya menengok keluar teman-teman, karena itu juga merupakan pengalaman pertama saya sampai di Tanah Bacan. Jadi pada saat sampai di Pelabuhan Kupal itu, saya melihat di jendela dan ternyata di luar itu banyak sekali. Jadi ketika kapal sandar itu banyak sekali masyarakat atau warga di sekitar yang datang ke pelabuhan, entah itu untuk menjemput keluarganya ataupun ada bapak ojek, bapak sopir yang mencari pelanggan, ataupun ibu-ibu yang berjualan. Jadi banyak sekali penjual-penjual makanan dan segala macam. Ketika saya menengok keluar di jendela kapal, di depan saya itu, karena waktu itu saya berada di lantai 2 kapal yang saya tumpangi, Bapak Kepala Sekolah juga sudah ada pas di depan jendela kapal yang tempat saya menengok, dan beliau menghadap ke atas. Jadi pas saya menghadap ke bawah, beliau juga menghadap ke atas. Jadi kami sudah saling bertemu, dan ya saya, karena foto beliau dengan aslinya itu memang 100% sama, jadi saya sudah tidak ragu lagi kalau ini Bapak Kepala Sekolah saya. Beliau itu Bapak Kepala Sekolah, lagi-lagi maafkan suara penjual bakso ya. Beliau itu Bapak Kepala Sekolah yang betul-betul rendah hati teman-teman. Jadi Bapak Kepala Sekolah itu tidak pernah merasa bahwa saya ini kepala sekolah, saya ini pimpinan. Jadi ya beliau membantu saya mengeluarkan barang saya dari kapal,
membantu mengangkat barang saya masuk ke dalam mobil beliau, dan waktu itu bukan hanya bapak datang sendiri tapi ternyata berdua dengan ibu. Jadi saya dijemput oleh bapak kepala sekolah beserta dengan ibu. Nah, setelah urusan di Pelabuhan Kupang sudah selesai, barang-barang saya semuanya sudah naik di atas mobil. Nah, saya tidak langsung diantar ke tempat tugas karena waktu itu saya memang belum tahu ternyata tempat tugas itu kita harus nyebrang lagi karena di pulau tempatnya. Jadi kami menuju ke rumah bapak kepala sekolah terlebih dahulu, di mana dari Pelabuhan Kupang ke rumah beliau itu tidak jauh karena rumah beliau itu di Mandaung, mungkin sekitar 3-4 kiloan saja dari Pelabuhan Kupang ke rumah bapak kepala sekolah. Sampai di sana, masya Allah, ternyata bapak kepala sekolah sudah mempersiapkan hidangan yang cukup lezat, teman-teman. Jadi kami waktu saya tiba, kami langsung makan, dan lauknya itu bapak kepala sekolah sudah mempersiapkan ikan bakar yang sangat besar. Dan entah kenapa waktu itu kami pertama kali bertemu tapi begitu langsung akrab. Dan waktu itu juga ada kedua orang tua bapak kepala sekolah itu masih hidup. Jadi kami sama-sama, jadi kami makan bersama di situ. Kami makan bersama dengan ibu bapak kepala sekolah dan juga kedua orang tua bapak kepala sekolah. Ya, saya sangat bersyukur teman-teman, karena saya merasa bahwa dimanapun saya berada, saya selalu dikelilingi oleh orang-orang baik. Setelah itu saya tidak mau berlama-lama di rumah kepala sekolah karena saya malu kalau misalnya kita harus bermalam lagi di situ, apalagi itu hari pertama saya ada di rumah bapak kepala sekolah. Jadi setelah makan dan bercerita-cerita tidak lama setelah itu, jadi sebelum zuhur itu sebelum atau sesudah zuhur ya waktu itu, kayaknya sebelum zuhur, saya sudah minta untuk diantar ke tempat tugas saya. Dan saya berpikir bahwa bapak kepala sekolah, karena memang motoris, ada namanya motoris. Kalau motoris itu orang yang membawa perahu. Jadi kalau di mobil kan sopir, kalau istilahnya di sana itu motoris yang membawa perahu tersebut. Saya berpikir hanya saya dan beliau yang akan ke tempat tugas. Ternyata teman-teman, bapak kepala sekolah tidak hanya mengantar saya sampai di rumahnya, tapi juga beliau mengantar saya langsung sampai masuk ke dalam rumah guru. Saya ke Bajo waktu itu pertama kalinya saya ke tempat tugas bersama dengan bapak kepala sekolah, bersama dengan bapak motoris dan juga orang tua bapak kepala sekolah. Kami waktu itu menaiki yang namanya Fiber. You know Fiber? Jadi kalau di Bajo itu atau Maluku Utara pada umumnya, karena memang kebanyakan atau pada umumnya kita menggunakan transportasi laut. Jadi yang kita tahu kan pada umumnya itu namanya perahu. Tapi di sana yang saya tumpangi pada waktu itu dari Mandaung ke Bajo, waktu itu Fiber namanya teman-teman. Apakah itu Fiber? Jadi dia juga merupakan jenis perahu, akan tetapi perahunya itu terbuat dari besi. Namanya Fiber. Kalau dia ukurannya lumayan besar. Yang lainnya lagi ada lagi yang dikatakan dengan TS. Kalau TS itu ya ukurannya hampir sama dengan Fiber, akan tetapi yang membedakan itu dia terbuat dari kayu. Nah, di bawahnya lagi itu yang ukurannya kecil sekali dan imut-imut, namanya katinting. Jadi waktu itu naik Fiber dan lumayan sih, saya merasa waktu itu perjalanan ke sana lumayan cepat, karena memang waktu itu Tanah Bacan menyambut saya dengan cuaca matahari yang sangat bersinar dengan teriknya pemirsa, dan juga waktu itu ombak tidak ini ya, cuaca di laut itu tenang. Jadi kami waktu itu pertama kalinya saya naik perahu. Ya, sampai di sana teman-teman, ya bukan berarti itu pertama kali saya naik perahu, dan saya tidak bisa menjelaskan perasaan saya seperti apa. Mau dikatakan takut, ya sudah terlanjur ada di sana, jadi ya saya harus mengikuti segala sesuatu proses yang ada di sana. Jadi banyak orang yang mengatakan, kamu berani sekali pergi ke sana perempuan sendiri naik perahu. Ya sebenarnya saya tidak berani, tapi itu adalah tuntutan keadaan.
Jadi kami, singkat cerita, kami naik perahu bersama dengan rombongan yang tadi menuju ke rumah guru, dan ya Bapak Kepala Sekolah mengantarkan saya sampai masuk ke dalam rumah guru. Setelah itu beliau beristirahat sebentar, dan kemudian setelah saya sampai di sana, sudah ada beberapa, ada ibu guru yang rumah beliau paling dekat dari sekolah itu datang. Ada juga waktu itu ada ibu dan bapak guru, ada juga tata usaha ya, saya tidak usah sebutkan namanya dulu ya, nantilah. Beliau datang, tapi karena kami belum berkenalan ya, masih agak-agak kaku pertemuan waktu itu. Tapi alhamdulillah mereka semua orang-orang yang sangat baik, teman-teman. Saya sangat bersyukur bertemu dengan Bapak Kepsek yang beliau betul-betul sangat ramah. Bukan hanya beliau, hampir semua keluarga yang sudah saya kenal sampai saat ini sangat baik. Begitupun dengan ibu, istri Bapak Kepala Sekolah, beliau juga sangat ramah, teman-teman. Jadi orang tua, bapak dari Bapak Kepala Sekolah juga beliau sangat-sangat ramah. Beliau pernah satu kali datang khusus ke rumah guru untuk menceritakan pengalaman beliau, karena beliau juga merupakan mantan kepala sekolah, menceritakan bagaimana pengalaman beliau waktu menjadi kepala sekolah. Dan hal itu membuat saya sebagai pendatang senang ya, karena dengan adanya hal-hal seperti itu saya menganggap kalau saya itu dianggap seperti keluarga mereka, teman-teman. Jadi ya alhamdulillah sangat-sangat menyenangkan. Dan ada lagi satu peristiwa yang sangat berkesan, dan pengalaman ini tidak akan mungkin saya lupakan, teman-teman, tentang satu lagi kebaikan Bapak Kepala Sekolah waktu itu. Jadi ya, ini ceritanya saya sudah tahun ketiga waktu itu mengajar di SMA 21. Tahun ketiga saya tinggal di Bajo, dan waktu itu di sana kan setiap bulan Ramadan itu sekolah libur. Jadi di awal-awal itu seperti 1 minggu di awal Ramadan itu ada pesantren. Setelah itu libur. Jadi liburnya lumayan lama. Jadi saya setiap bulan puasa, kecuali waktu pertama kali di tahun 2020 itu karena corona waktu itu, jadi saya hanya ke Sofipi di rumah teman. Setelahnya itu alhamdulillah saya selalu pulang ke kampung untuk berpuasa, teman-teman. Nah, di tahun ketiga itu karena waktu itu ini jangan diikuti ya, karena tidak bagus. Jadi saya itu, teman-teman, ada kewajiban di bank yang harus saya bayarkan setiap bulannya. Jadi gaji saya itu sudah tidak cukup untuk saya gunakan untuk membeli tiket pesawat, apalagi tiket pesawat kan tidak murah. Saya ditelepon, awalnya saya ditanya. Jadi waktu itu Bapak Kepala Sekolah datang ke sekolah dan beliau bertanya, kapan pulang kampung? Dan saya menjawab, ini belum tahu Pak, karena dana untuk membeli tiket itu sangat terbatas. Ya sudah selesai, waktu itu sudah tidak ada lagi pembahasan selanjutnya. Sekitar 1 minggu, teman-teman, menjelang bulan puasa itu kepala sekolah telepon. Beliau bilang, jadi kapan pulang kampung untuk berlibur, untuk puasa di kampung. Jadi saya sampaikan, saya jujur kepada beliau, saya mengatakan, Pak, untuk bulan Ramadan kali ini saya tidak pulang kampung karena uang saya itu orangnya, teman-teman, jujur sekali bicara. Ya saya mengatakan apa adanya, karena saya merasa bahwa tidak ada salahnya untuk mengatakan apa yang terjadi, kan, mengatakan yang sebenarnya. Jadi saya bilang, saya tidak punya cukup uang untuk membeli tiket, Pak. Terus beliau merespon seperti ini, respon yang sama sekali tidak pernah saya pikirkan, teman-teman, dan itu cukup membuat saya kaget. Beliau bilang seperti ini, kamu pulang saja, nanti Pak, karena di sana itu kalau misalnya ini kita panggilnya Pak, tidak mengatakan Bapak ya, tapi pada umumnya mengatakan Pak. Nanti Pak yang belikan kamu tiket pesawat untuk pulang. Untuk beberapa saat waktu beliau menelpon, karena pada saat itu saya makan, saya ada tetangga yang memberikan saya nasi kuning dan baru saya makan pada waktu itu. Jadi posisinya saya makan di meja makan sambil menerima telepon. Dan setelah kepala sekolah mengatakan hal itu, saya berhenti sejenak untuk betul-betul
memikirkan apa yang dikatakan bapak ini betul atau tidak. Kemudian saya merespon seperti ini. Karena kebiasaannya di sekolah kami itu, karena waktu itu teman-teman masih banyak yang honor teman-temannya, akan tetapi alhamdulillah sekarang hampir semuanya. Jadi honor yang ada pada waktu saya masuk itu pada saat ini semuanya sudah terangkat menjadi P3K. Yang belum terangkat itu memang yang adik-adik yang baru lagi diterima menjadi guru honor di sekolah tersebut. Semoga segera terangkat juga. Nah, kebiasaan itu teman-teman yang honor ini kalau misalnya gaji belum ada sementara kebutuhan mereka sudah ada yang mendesak, terkadang mereka ambil yang namanya panjar. Jadi minta uang di kepala sekolah sebelum keluarnya gaji. Jadi nanti kalau misalnya mereka sudah gajian, nah uang mereka dipotong dari sesuai dengan jumlah yang mereka sudah ambil. Jadi saya bertanya seperti ini maksudnya Pak bagaimana? Uang tiket yang Bapak mau berikan kepada saya itu statusnya seperti apa? Apakah statusnya panjar ataupun memang diberikan secara gratis? Dan Bapak kepala sekolah, begini teman-teman, kalau misalnya Bapak kepala sekolah mengatakan bahwa itu adalah statusnya panjar, artinya saya harus membayarnya kemudian, saya tetap bertahan untuk tinggal di Bajo karena saya tidak mau menambah utang. Saya sudah cukup banyak di bank, saya tidak mau menambah utang lagi. Akan tetapi kepala sekolah mengatakan seperti ini, uang tiket yang akan saya berikan itu secara gratis, Ibu Ade tidak usah mengganti. Selanjutnya beliau mengatakan seperti ini, minimal dalam 1 tahun itu Ibu Ade harus pulang dan bertemu dengan keluarga di kampung. Ya Allah, kata-kata itu teman-teman, saya sangat bersyukur diberikan uang tiket untuk pulang. Akan tetapi yang lebih membuat saya tidak bisa berkata apa-apa itu kepedulian Bapak kepala sekolah yang tahu akan keadaan saya waktu itu dan memberi saya kesempatan untuk pulang dan bertemu dengan keluarga saya. Saya sangat-sangat bersyukur dan itu merupakan hal yang tidak akan pernah saya lupakan dari apa yang telah Bapak kepala sekolah berikan kepada saya, teman-teman. Salah satu rezeki terbesar khususnya bagi kita seorang guru yaitu ketika kita mendapatkan pimpinan. Dalam hal ini kita memiliki kepala sekolah yang sangat baik. Alhamdulillah ya teman-teman. Seperti itu kira-kira perjalanan saya, bagaimana saya bisa bertemu dengan Bapak kepala sekolah saya, mengenal beliau hingga beliau mengantarkan saya dengan selamat, aman dan sentosa sampai ke sekolah, sampai ke SMA Negeri 21 Halmahera Selatan, sampai saya masuk dan tinggal di rumah guru, teman-teman. Jadi apa pesan yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian melalui pengalaman saya ini? Pesannya adalah apapun yang akan Anda lakukan, apapun itu, awali dengan niat yang tulus dan hati yang ikhlas, teman-teman. Bukan berarti Anda juga harus pergi merantau seperti saya, tidak. Tapi apapun itu, segala hal apapun itu yang akan Anda lakukan, selalu awali dengan niat yang baik, hati yang ikhlas, teman-teman. Karena dengan cara seperti itu, saya yakin Anda akan selalu dipertemukan dengan orang-orang baik yang ada di sekitar Anda. Kalau istilah keren atau istilahnya anak muda zaman sekarang, Anda akan selalu dipertemukan dengan orang-orang yang sefrekuensi dengan Anda. Jadi kalau Anda niatnya baik, yakin saja, jalani saja kemana takdir menuntun Anda, dan di sana Anda pasti akan selalu dipertemukan dengan orang-orang baik yang ada di sekitar Anda, teman-teman. Di sepanjang hidup saya sebelum saya pergi merantau ke Maluku Utara, sama sekali biar sekalipun tidak pernah terpikir dalam benak saya bahwa ada salah satu takdir dalam hidup saya, yaitu yang harus membawa saya merantau di tempat yang sangat jauh dari Tanah Bugis ke Tanah Bacan, teman-teman. Tidak pernah ada seperti itu. Tapi buktinya alhamdulillah saya menjalani takdir saya dan saya bisa bertahan di sana, dipertemukan dengan kepala sekolah yang baik, dipertemukan dengan teman-teman guru yang sangat baik, tetangga-tetangga yang memperlakukan saya seperti dengan keluarga mereka sendiri, dan juga warga masyarakat, khususnya masyarakat Bajo yang sangat
ramah teman-teman. Mereka semua sangat ramah. Setiap kali saya kemanapun saya pergi, kalau ada yang melihat saya pasti menyapa dengan ibu guru mau kemana. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa selalu berprasangka baik, selalu berniat baik, dan ikhlas dalam menerima setiap takdir hidup yang sudah ditetapkan untuk Anda. Karena apapun yang sudah ditakdirkan untuk Anda, itulah yang terbaik untuk hidup Anda teman-teman. Oke, cukup sekian cerita kali ini. Semoga bisa bermanfaat, semoga ada hal baik yang bisa teman-teman ambil, semoga bisa menginspirasi dan memotivasi Anda, dan semoga Anda juga memiliki kepala sekolah yang baik seperti kepala sekolah saya bagi Anda yang berprofesi sebagai guru. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you in my next video.